Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mawaddah dengan NIM 2257009 dari Prodi Perdagangan Internasional. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemikiran klasik dapat membantu mengatasi kegagalan pasar di era modern. Yang pertama yaitu teori pemikiran klasik. Pemikiran ekonomi klasik muncul pada masa revolusi industri sekitar abad ke-18 dan ke-19, di mana para tokoh-tokoh pemikiran ekonomi klasik diantaranya yaitu Adam Smith, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste, David Ricardo, Anthony Cournot, dan James Mill. Istilah klasik pada mulanya diperkenalkan oleh Karl Marx. Kemudian pengertian klasik Karl Marx diperluas lagi oleh Keynes. Karena pemikiran-pemikiran yang disampaikan sesungguhnya telah dibahas sejak zaman Yunani kuno, yakni tentang individualisme yang tidak berbeda dengan pada hedonisme. Teori klasik memiliki pemikiran bahwa harga dan jumlah output equilibrium hanya dapat dicapai jika kondisi perekonomian berada di kategori full. Maka hal tersebut hanyalah sebagai fenomena yang bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, mekanisme pasar yang bekerja secara bebas serta peran pemerintah harus dibatasi sedikit mungkin. Menurut pendapat para ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan oleh keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan kata lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Keyakinan para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan. Berdasarkan pandangan ini bahwa di dalam suatu perekonomian seringkali wujud keadaan di mana jumlah keseluruhan penawaran barang-barang dalam perekonomian atau penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan terhadap barang-barang tersebut atau permintaan suatu agregat yang sama besarnya. Oleh karenanya, kekurangan permintaan itu tidak akan berlaku. Kemudian yang kedua yaitu penyebab kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat terjadi di pasar karena beberapa hal. Di antaranya yaitu satu, eksternalitas. Eksternalitas mengacu pada biaya atau manfaat yang dihasilkan dari suatu transaksi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak memutuskan untuk dikaitkan dengan manfaat atau biaya tersebut. Ini bisa positif atau negatif. Eksternalitas positif memberikan dampak positif terhadap pihak ketiga.
Misalnya, penyelenggaraan pendidikan publik yang baik terutama memberikan manfaat bagi siswa, namun manfaat dari barang publik ini akan meluas ke seluruh masyarakat. Sedangkan eksternalitas negatif adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari konsumsi suatu produk yang menimbulkan dampak negatif terhadap pihak ketiga. Misalnya, meskipun merokok pada dasarnya akan berbahaya bagi perokok, hal ini juga menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan orang-orang di sekitar perokok tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu barang publik. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi oleh sejumlah besar penduduk dan biayanya tidak bertambah seiring bertambah jumlah konsumen. Barang publik bersifat non-revalorous dan non-excludable. Konsumsi non-revalorous berarti bahwa barang-barang tersebut dialokasikan secara efisien kepada seluruh penduduk jika disediakan dengan biaya nol, sedangkan konsumsi non-excludable berarti bahwa barang publik tidak dapat mengecualikan non-pembayar dari konsumsinya. Barang publik menciptakan kegagalan pasar jika sebagai masyarakat yang mengonsumsi barang tersebut akan gagal membayar namun tetap menggunakan barang tersebut sebagai pembayar sebenarnya. Kemudian selanjutnya itu penguasaan pasar. Penguasaan pasar terjadi ketika pembelian atau penjual mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga barang atau jasa di suatu pasar. Kekuasaan alami permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang di pasar. Di sisi lain, penawaran penjual dapat mengendalikan harga barang dan jasa jika hanya terdapat beberapa penjual besar atau oligopoli. Penjual mungkin berkolusi untuk menetapkan harga yang lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Penjual juga dapat mengontrol jumlah barang yang diproduksi sehingga di pasar dan mungkin berkolusi untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga komoditas. Di sisi lain, permintaan atau pembeli mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan harga barang jika pasar hanya terdiri dari satu pembeli besar atau beberapa pembeli besar. Jika hanya terdapat satu atau segelintir pembeli besar, maka pembeli tersebut dapat menggunakan dominasinya dengan berkolusi untuk mendapatkan harga di mana mereka bersedia membeli produk dari produsen. Praktik ini menghalangi pasar untuk menyamakan pasokan barang dan jasa dengan permintaannya. Kemudian selanjutnya itu informasi pasar yang tidak sempurna. Kegagalan pasar juga bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang tepat di antara pembeli atau penjual. Artinya harga permintaan atau penawaran tidak mencerminkan seluruh manfaat atau biaya suatu barang, di mana kurangnya informasi di pihak pembeli dapat berarti bahwa pembeli mungkin bersedia membayar harga yang lebih tinggi karena mereka tidak mengetahui manfaat sebenarnya dari produk tersebut. Di sisi lain, informasi yang tidak memadai di pihak penjual dapat berarti bahwa mereka mungkin bersedia
untuk menerima harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk produk tersebut dibandingkan biaya peluang yang sebenarnya untuk memproduksinya. Kemudian selanjutnya yaitu cara mengatasi kegagalan pasar atau solusi mengatasi kegagalan pasar. Yang pertama yaitu penggunaan peraturan perundang-undangan. Salah satu cara pemerintah mengelola kegagalan pasar adalah dengan menerapkan kegagalan pasar dengan menerapkan undang-undang yang mengubah perilaku. Misalnya, pemerintah dapat melarang mobil beroperasi di pusat-pusat kota atau menerapkan sanksi berat terhadap bisnis yang menjual minum yang beralkohol kepada anak-anak di bawah umur. Karena kebijakan tersebut dapat mengendalikan perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu mekanisme harga. Mekanisme harga dirancang untuk mengubah perilaku konsumen dan produsen terhadap produk yang mungkin yang meragukan konsumen, yang dapat merugikan konsumen. Pemerintah dapat menghambat konsumsinya dengan menaikkan pajak, misalnya pajak atas rokok, alkohol, dinaikkan secara berkala untuk mengurangi konsumsi rokok dan alkohol serta mengurangi dampak buruknya terhadap pihak ketiga yang tidak terkait. Mungkin sekian penjelasan dari materi teori pemikiran klasik dalam mengatasi kegagalan pasar di era modern. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.